Alhamdulillah. Tema bulan ini adalah Ma'rifatullah, atau mengenal Allah. Kenal itu bukan hanya sekedar tahu. Kita tahu ya, apa-apa yang kita ketahui itu harusnya memunculkan tindakan ataupun sikap. Jadi bukan dikatakan makrifah apabila tidak menghadirkan suatu ketindakan. Lalu bagaimana caranya? Kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Baik. Allah itu tidak kelihatan. Bahkan kita membayangkan zat Allah saja itu tidak boleh. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Bahwa pikirkanlah semua tentang ciptaan-ciptaan Allah dan jangan pikirkan tentang zat. Jadi PR kita adalah bagaimana cara mengenal Allah, supaya kita di dalam diri kita ini menghadirkan ketundukan, ketaatan, loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis-hadis tadi, hadis Rasulullah tersebut, kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kadang-kadang sulit juga. Kita sudah melihat gunung yang besar, terus laut yang begitu luas, langit yang begitu terang, tapi kadang-kadang hati itu tidak menyentuh. Artinya banyak di antara kita juga masih banyak yang melakukan maksiatan-maksiatan. Karena apa? Mungkin kita itu tidak mengenal Allah secara sebenar-benarnya. Bagaimana bisa seorang Bilal bin Rabah, dia diseret dari pasir, kepanasan, panas terik matahari, ditibani batu-batuan, disiksa, dicambuk, tapi kokohnya imannya dia. Padahal banyak banyak ulama mengatakan pada saat itu Bilal bin Rabah itu hanya baru bisa menghafal surat Qul huwallahu ahad, tapi surat Al-Ikhlas tapi nggak sampai tuntas, hanya ahad-ahad saja, tapi bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita mau kenal Allah itu ya? Bagaimana kalau kita ini tambah tunduk kepada Allah? Setiap kita timbul keyakinan iman kita bertambah besar itu dengan banyak-banyak melakukan ketaatan. Nanti di situ Allah akan memberikan pertolongan. Dan dengan pertolongan itu hati kita semakin menjadi dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Rasanya itu ketergantungan amat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa yakin. Ternyata yang bikin kita dekat sama Allah itu hanyalah ketaatan-ketaatan. Mungkin orang-orang yang sudah lama-lama di struktural ini ya, pastinya banyak sekali Allah memberikan pertolongan, terus karunia-karunia yang Allah berikan. Akhirnya Allah masih menempatkan untuk semua ini di dalam sistem yang hak ini sampai pada saat sekarang, ya kan? Itu berkat apa? Berkat Allah itu selalu menasihati kita, membilangi kita, terus menolong kita, kan akhirnya kita menjadi yakin. Karena kalau nggak melalui ketaatan, mustahil kita bisa yakin. Nggak bisa hanya sekedar ujuk-ujuk kita mungkin ya, kalau dicontoh di dalam struktural, ujuk-ujuk datang di dalam struktural terus bisa yakin begitu saja, itu kayaknya mustahil. Makanya pesan dari Amir Wilayah itu ya, ketika dia mengisi murabi, saya membuat pertanyaan, sebenarnya apa sih kiat-kiat yang kita semakin yakin kepada jamaahnya Allah ini? Kata beliau, ada dua ya, melalui pengalaman pribadi. Beliau mengatakan, dengan banyak-banyak ikut acara di kehilafan ini, banyak-banyak ikut acara. Nggak perlu kalian ini modal pinter, nggak perlu kalian ini modal
hafal juz berapa banyaknya. Nah, melalui ketaatan banyak-banyak ikut acara. Terus yang kedua beliau mengatakan apa? Banyak berkorban waktu, banyak berkorban harta, supaya memunculkan keikhlasan dalam hati kita. Itu yang beliau sampaikan. Memang iya juga. Bukankah kalau kita sadari ya, kita semua mungkin hampir merasakannya, bahwa kita di jamaah ini adalah orang yang dari nol, ketidaktahuan, tapi dengan seiringnya waktu, seiringnya perjalanan, pengalaman, akhirnya kita bisa tahu sedikit demi sedikit. Itu menurut anak pribadi ya, bahwa ma'rifat Allah itu harusnya kita banyak-banyak melakukan ketaatan. Akhirnya kita melakukan. Karena apa? Kalau orang-orang di luar di sana dikatakan mereka mengenal Allah, pasti jawabannya iya. Allah yang membuat lautan, Allah yang membuat matahari, Allah yang membuat sungai-sungai, pemandangan yang begitu indah, mereka tahu. Tapi lebihnya, poinnya, besarnya kita apa? Kita punya ketaatan yang harus dilampiaskan ke siapa? Mereka belum tentu punya. Maka dari itu manfaatkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 61. Kita mendengar ayat tersebut, ayat yang di mana ayat Al-Quran itu harus dipraktekkan ya, setiap saat, setiap waktu. Artinya di kehidupan kita sekarang pun ada orang-orang yang seperti itu. Ketika dia ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia akan menjawab Allah. Ketika ditanya siapa yang menentukan bulan dan matahari, mereka menjawab. Ada bedanya. Maka dari itu mungkin dengan ketaatan inilah bedanya kita dengan mereka. Terus apalagi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ma'rifatullah atau ma'rifah artinya adalah proses pemikiran yang menghasilkan kesimpulan, yaitu mengumpulkan 2 atau 3 informasi untuk menjadikannya sebuah kesimpulan, dan demi kesimpulan tersebut menghasilkan sebuah tindakan maupun sikap. Itu ma'rifah menurut Imam Al-Ghazali. Sebuah kisah sebagai penguat, dimana kisah ini sama yang saya sampaikan di YouTube ya. Orang yang mau lihat YouTube ada di Amur Rahman, cari namanya Tikal. Jangan lupa subscribe. Cerita yang dialami oleh seseorang yang sangat berani, seseorang yang begitu luar biasa. Beliau adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini terkenal sekali sangat pemberaninya. Bahkan ketika dia khutbah Jumat, yang dipegang itu, kalau Rasulullah kan megangnya tongkat, tapi kalau Umar bin Khattab yang dipegang pedang. Bertakwalah kalian, begitu. Takut kita kan yang dengerin jamaahnya, nggak ada yang tidur pasti. Nggak ya? Nggak ada yang tidur itu. Suatu hari Umar bin Khattab ini turun dari sebuah lembah bersama seorang budaknya. Lalu didapati ada seorang pengembala, di mana pengembala tersebut sedang mengembalakan kambing yang ribuan banyaknya, ratusan banyak. Maka kata Umar bin Khattab, wahai saudaraku, coba nih kalian lihat, saya mau tes pengembala ini, sebagaimana dia ma'rifatullahnya. Maka dihampiri pengembala tersebut. Wahai pengembala, saya banyak duit, saya mau beli kambing kamu dengan harga yang spesial. Kalau pasaran harga 2 juta, saya mau beli 10 juta. Maka seorang pengembala tersebut bilang, saya terus terang nih, kambing yang banyak ini bukan punya saya, tapi punya tuan saya, bos saya. Maka dites terus sama Umar bin Khattab. Wahai pengembala, udah kamu tenang aja. Kamu beralasan aja bahwa kambing kamu ini nyasar, atau dimakan serigala, atau hilang entah di mana, cemplung sumur dan lain sebagainya.
Maka kata pengembala tersebut, iya juga ya. Sebenarnya kalau seandainya saya jual ini kambing, kemudian saya dapat uang, tentunya saya beralasan seperti itu, ya, tuan saya ini nggak bakal tahu. Orang kambing banyak digembalakan di padang pasir yang begitu. Padang pasir, nggak ada padang rumput, padang pasir ya. Padang pasir yang begitu luas, dimakan serigala atau hilang pun pasti Tuhan saya percaya. Tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kata pengembala tersebut, Dia maha melihat, Dia maha teliti terhadap hamba-hambanya. Saya mau lari kemana? Kata pengembala. Begitulah ma'rifat. Seharusnya orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya kalau dia benar-benar yakin, itu harusnya memunculkan rasa ketundukan, ketakutan, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gerak-gerak langkah kita semua diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Allah maha melihat, maha teliti. Bahkan seekor semut yang ada di atas batu hitam di malam yang kelam pun tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehelai daun yang jatuh dari pohonnya di tengah hutan belantara pun tidak luput dari perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu debu yang terbang di padang pasir itu tidak luput dari kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Guguran ombak yang ada di tengah-tengah samudra pun tidak luput daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya urat kita, ya, langkah kaki kita, tangan kita ini semua adalah milik Allah. Makanya kan ada ya, itu hadis atau apa. Kalau kalian kagak percaya gitu ya, bahasa kitanya gitu. Kalau kalian ini mengaku bahwa kalian ini bukan diciptakan, bahwa ruh kalian ini kalian yang mengendalikan, maka kalau ruh ini dicabut kembali ini. Artinya kita ini benar-benar dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, marilah kita sebagai para warga Hilafatul Muslimin, yang berada di wilayah Karawang, untuk sama-sama berjuang dalam ketaatan pada ulil amri kita, semata-mata agar Allah ini memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga kita bisa meyakini betul bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.